Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami Audiobook Kopinus dalam Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati. Ninja Inklusi oleh Afif Hussein. Alkisah, hiduplah seorang anak yang terlahir dari olok-olokan masyarakat sekitarnya. Bukan tanpa alasan. Masyarakat Filipin masih tidak dapat menerima perbedaan. Tidak hanya itu, anak malang tersebut sedari kecil harus dihadapkan dengan tatapan rendah dari penjuru kampung. Suatu pagi yang cerah, jauh dari hingar-bingar kampung, ada sebuah gubuk kecil, tempat menyambung hidup seorang ibu dan anaknya. Suara ayam berkokok. Tanda manusia memulai aktivitasnya. Ibu, Dimas mau berangkat sekolah dulu ya. Iya, Dimas. Hati-hati ya. Seru ibu. Ibu kenapa, Bu? Ibu sakit ya pasti. Ibu jangan sakit dulu ya. Kan Dimas belum menjadi anak pintar. Dimas janji deh, nanti kalau Dimas sudah pintar, pasti Dimas gak akan bikin ibu sakit ya. Ucap Dimas khawatir. Makasih ya, Nak. Dimas yang rajin ya sekolahnya. Ucap ibu. Iya, Bu. Dimas janji. Dimas berangkat ya. Yeay, Dimas mau sekolah. Sambung Dimas. Itulah Dimas, seorang anak yang ditakdirkan memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Usianya sekarang beranjak 18 tahun. Tapi, ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Ya, Dimas memiliki gangguan dalam perkembangan intelektualnya. Sehingga kemampuan otaknya tidak sebanding dengan usianya. Akan tetapi, di balik kemampuannya yang berbeda, ada kemauan yang tinggi seolah terpancar dari semangatnya bersekolah. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Dimas yang berjalan riang sambil bernyanyi harus bertemu dengan Bu Ati dengan ucapannya yang sangat pedas. Heh, kamu, anak-anak, ngapain masih sekolah sih? Kamu itu gak akan bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Hardik Bu Ati. Dimas tidak aneh kok. Dimas cuman belum pintar kata ibu. Dimas bisa kok sekolah. Ini buktinya Dimas pakai seragam. Seru Dimas. Ya sudahlah, kalau tidak percaya. Hidupmu itu cuma jadi beban. Coba Dimas tanya ke Tuhan, buat apa Dimas hidup? Ucap Bu Ati sambil tertawa kecil. Dimas hidup untuk sekolah. Terus kalau Dimas sudah pintar, Dimas bisa bikin ibu Dimas tersenyum. Sahut Dimas dengan polosnya. Ngapain kamu sekolah? Hidupmu itu hanya beban. Sana pergi. Ntar anakmu nular lagi. Ucap Bu Ati. Ibu Ati mengusir Dimas sembari menghardiknya tanpa belas kasih sedikit pun. Dimas yang menerima perlakuan itu hanya bisa tertunduk muram. Kata-kata dari Ibu Ati menggema di benaknya. Di sela-sela lamunannya, Dimas tanpa sadar hampir sampai ke sekolahnya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara rintihan perempuan yang sedang meminta tolong di sebuah gang kecil dekat sekolahnya. Dimas yang mendengar hal itu langsung bergegas menghampiri pusat suara. Tolong lepaskan saya. Ucap perempuan itu lirih. Kalau kamu sayang nyawa, serahkan cepat dompet dan belasanmu.
Perintah penjahat bertubuh tegap itu. Dengan tak berdaya, perempuan itu menyerahkan dompet dan perhiasannya. Setelah mendapatkan keinginannya, penjahat itu lantas pergi begitu saja. Selang berikutnya, penjahat itu terperanjat. Di hadapannya berdirilah seorang pria berseragam yang menangkap basah tindakannya. Cuy, ternyata bocah. Hei kamu, mau apa? Kalau kamu masih mau hidup, biarin aku lewat. Gak boleh, kata Ibu Dimas, membuat perempuan menangis itu perbuatan jahat. Kalau jahat, nanti dimarahin Tuhan, kata Ibu Dimas. Bentar ya, Dimas mau bawa kamu ke Pak RT. Soalnya, kata Ibu Dimas, kalau Dimas melihat penjahat, itu harus segera lapor ke Pak RT. Ucap Dimas dengan polosnya. Ngomong apaan sih? Minggir, biarin aku lewat. Ucap penjahat sambil mengempas badan Dimas. Aduh, kok kasar sih? Yah, udahlah hari penjahatnya. Padahal Dimas mau telepon Pak RT nih. Seru Dimas, masih dengan polosnya. Sementara itu, si perempuan yang merasa hidup dan hartanya akan terselamatkan harus pupus karena Dimas tidak mampu berbuat apa-apa terhadap penjahat. Dasar tidak berguna, payah. Sesal perempuan itu kepada Dimas. Setelah mendengar perkataan tersebut, hidup Dimas menjadi kacau. Dimas menjadi serba salah karena tidak dapat membantu orang. Dalam hatinya, Dimas bergumam. Apa benar ya kata Bu Wati, jika hidup Dimas hanya menjadi beban? Batinnya, sambil menahan isak tangis, Dimas mengurungkan niatnya untuk pergi ke sekolah. Dia memilih pergi ke pinggiran kampung seraya merenung. Tuhan, kata Ibu Dimas, Dimas itu anak hebat. Tapi kenapa orang lain bilang kalau Dimas itu tidak berguna ya? Apa Ibu Dimas sedang berbohong? Atau Dimas emang tidak berguna ya Tuhan? Tanya Dimas, sembari menengadahkan kepalanya. Di tengah perenungan Dimas, sebuah kilatan terang menghampiri Dimas. Salam ninja, dari aku sang pendekar ninja. Oke. Ucap seorang lelaki yang muncul tiba-tiba di depannya. Seorang pemuda berambut kuning dengan ikatan kepala di dahinya. Siapa kamu? Tanya Dimas. Aku adalah ninja. Namaku Uzumaki Sunardi. Oke. Seru lelaki tersebut. Namaku Dimas. Mau apa kamu? Salam kenal, Dimas. Aku mendengar semua isi hatimu. Maka dari itu, aku Sunardi, sang penegak inklusi, akan memberikanmu kekuatan agar kamu menjadi orang berguna. Tapi dengan satu syarat. Oke? Apa syaratnya itu? Dimas mau punya kekuatan. Tanya Dimas penasaran. Dengan kekuatan itu, kamu harus menggunakannya untuk membantu orang. Oke? Apa kamu siap, Dimas? Seru lelaki itu. Siap. Oke. Ucap Dimas lantang. Oke. Terakhir, aku ingin berpesan padamu. Ketahuilah bahwa bukan kekuatan itu yang membuatmu berguna, melainkan ketulusan hatimu lah yang membuat berguna bagi orang lain. Karena sejatinya, jalan ninja yang sesungguhnya itu ialah bergerak sepenuh hati. Oke. Bergerak sepenuh hati adalah jalan ninjaku. Seru Dimas mengikuti.
Setelah kejadian itulah, Dimas yang tak berguna kini menjadi anak istimewa di kampung Viopin. Berkat ketulusan dan jalan lincahnya, warga kampung mengeluh-elukan namanya. Hari-hari berikutnya, nama Dimas menjadi catatan sejarah di Viopin. Dengan julukan yang disematkan warga kepadanya sebagai ninja inklusi.